Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Azhari di kelas Desain Media Pembelajaran Prodi Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit terkait dengan teknologi informasi dalam inovasi pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai ya materi kali ini, mari kita memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan bagaimana kaitannya pembelajaran yang terutama dihubungkan dengan kondisi-kondisi saat ini, kemudian bagaimana inovasi-inovasi yang bisa didukung dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Nah, mari kita simak di penjelasan berikutnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dunia pendidikan saat ini adalah rendahnya kualitas pendidikan. Baik dilihat dari proses pendidikan yang sedang berjalan maupun produk hasil pendidikan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ya secara de facto ya, faktanya ya, banyak sekali pemberitaan yang saat ini, terutama beberapa hari yang lalu yang saya liput ya, terkait dengan kualitas pendidikan masih banyak yang belum seragam, terutama dari daerah sampai ke kota itu sangat-sangat beragam ya. Bahkan Maruf Amin sendiri ya, wakil presiden kita mengatakan bahwa kualitas pendidikan kita di Indonesia masih belum seragam. Kemudian juga didukung dengan beberapa statement dari beberapa pihak ya, memang butuhnya keterlibatan banyak pihak ya dalam meningkatkan kualitas kita, terutama dalam pendidikan perguruan tinggi. Kemudian Rektor Unsi ya juga mengatakan bahwa kualitas pendidikan siswa Aceh malah terendah secara tingkat nasional. Dapat kita lihat di sini juga ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa adanya dukungan dari yayasan-yayasan ya, terutama di sini ada Yayasan Putra Sampurna yang mendorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini seiring dengan hasil PISA yang diperoleh oleh Indonesia tahun 2018 yang diliput ya, yang dapat kita lihat di website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Kemdikbud, bahwa akses makin luas namun tingkatnya kualitas kita masih berada pada ranking ke-72. Selengkapnya ya, evaluasi pendidikan Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara ya. Jadi 72 dari 77 negara. Bisa dikatakan 5 ya terbawah dari peringkat PISA ya. PISA sendiri merupakan program for International Student Assessment ya, yang merupakan penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 3 tahunan. Tujuan dari PISA ini adalah menguji performansi akademis anak-anak sekolah yang usianya di bawah 15 tahun. Penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh organisasi OECD namanya, Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, PISA ini dilaksanakan 3 tahun sehingga hasil yang kita peroleh ya, hasil survei PISA ini menjadi acuan terutama dari beberapa negara termasuk Indonesia sebagai rujukan dalam menilai kualitas pendidikan ya, terkait dengan kemampuan belajar ya, kemampuan literasi, matematika maupun sains. Berdasarkan laporan ya, performa Indonesia terlihat menurun dibandingkan tahun 2015. Nah, beberapa aspek ya, terutama 3 aspek yang dinilai ya, dapat dilihat kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan kinerja sains. Pada tahun 2015 kita memperoleh angka 397 untuk membaca, 386 untuk matematika, dan 403 untuk kinerja sains. Sedangkan 371 kita peroleh untuk membaca ya, turun dari 397 di tahun 2016, kemudian 379 pada tahun ini untuk matematika, untuk tahun 2018, kemudian sebelumnya adalah dari 386, kemudian untuk kinerja sains 396 dari sebelumnya adalah 403. Ada beberapa indikator dan metode yang digunakan survei PISA di tahun 2015 dan 2018 ternyata sama ya. Indikator dan metodenya yang digunakan masih sama. Yang membedakan adalah jika tahun 2015 surveinya dilakukan pada 70 negara, tahun 2018 bertambah menjadi 79 negara. Sehingga turunnya hasil laporan dari PISA itu akibat dari perkembangan survei negara ya, survei negara-negara yang menjadi
objek dari penilaian. Nah, kaitannya dengan tertinggalnya kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan negara lain merupakan tantangan besar ya, tantangan besar yang harus kita selesaikan, terutama untuk pemerintah saat ini ya. Kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kualitas pendidik atau guru ya, di mana guru ya secara definitif itu dinyatakan sebagai pendidik profesional. Tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik, baik pada pendidikan anak usia dini secara formal maupun pendidikan dasar dan menengah. Sebagian besar lebih cenderung pembelajaran dalam arti menanamkan materi yang bertumpu pada aspek kognitif di tingkat rendah ya. Contohnya mengingat, menghafal, serta menumpuk-menumpuk informasi. Rendahnya kualitas produk pendidikan tersebut merupakan gambaran kualitas proses penyelenggaraan sistem pendidikan di mana terkait banyak unsur. Proses belajar mengajar merupakan jantungnya pendidikan yang harus diperhitungkan karena pada kegiatan pembelajaran, transformasi berbagai konsep, nilai, serta pendidikan, serta materi pendidikan diintegrasikan dilakukan pada kegiatan pembelajaran. Nah, tuntutan masa depannya, kompetitif pembelajaran harus sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Kualitas sistem pembelajaran yang dikembangkan harus mampu secara cepat ya dan tepat terutama dalam memperbaiki berbagai kelemahan yang ada. Salah satu cara yang dapat dikembangkan adalah mengubah sistem pembelajaran konvensional dengan sistem pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dengan dukungan dan sarana prasarana yang memadai. Sistem pendidikan di Indonesia ya, terutama tantangannya adalah banyak hal ya terkait dengan letak geografis Indonesia sendiri yang sangat-sangat heterogen dari segi siswanya. Pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dari sistem pembelajaran konvensional. Kemudian tantangan selanjutnya adalah dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai ya. Kemudian adaptasi kemajuan teknologi dan informasi yang harus dipercepat. Kemudian hasil dari PISA ya pada tahun 2018 pada 72 dari 77 negara merupakan tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, serta yang terakhir adalah pada saat ini adalah kondisi pandemik serta dampaknya pada sistem pendidikan di Indonesia. Gagasan teknologi informasi kita kenal juga dengan teknologi komunikasi. Nah, awalnya teknologi informasi lahir pada abad ke-20 yang dimulai dengan terbentuknya masyarakat informasi. Istilah teknologi informasi lebih dikenal dengan menggunakan kata informasi. Pada dasarnya sangat berkaitan dengan namanya teknologi komunikasi. Kita melihat adanya teknologi komunikasi berfungsi sebagai penyaluran informasi, ya, dan ada juga yang menyatakan bahwa teknologi informasi berfungsi sebagai penyimpan dan pengolah informasi. Fungsinya yang terakhir ya, terutama bagi penyimpan dan pengolah informasi, menyebabkan orang menyebutnya teknologi komunikasi karena di dalam komunikasi terdapat informasi. Sehingga banyak orang yang mengatakan teknologi komunikasi bukan teknologi informasi, tetapi pada kenyataannya adalah teknologi informasi dan teknologi komunikasi merupakan satu kesatuan yang sama, ya, di mana fungsinya adalah menyalurkan, menyimpan, serta mengolah informasi yang ada. Teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data oleh kombinasi komputer dan telekomunikasi. Hal ini disebutkan oleh Richard Weiner ya pada Webster's New World Dictionary and Communication. Sehingga ya, teknologi informasi lebih ditekankan kepada pengerjaan terhadap data. Titik beratnya pada perhatian kepada bagaimana data diolah, bagaimana data itu diproses, kemudian bagaimana data itu digunakan oleh komputer dan perangkat telekomunikasi. Nah, solusi aktif dalam pembelajaran di era pandemik, distance learning in pandemic. Dengan kondisi pandemik saat ini, banyaknya pihak penyelenggara pendidikan, ya, terutama perguruan tinggi, mulai melirik namanya konsep distance learning ya, sebagai alternatif pembelajaran yang dianggap lebih efektif dan efisien, terutama sekali sebagai pengaruh munculnya perkembangan yang sangat pesat terjadi dalam bidang teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi. Berbagai teknologi dan aplikasi tercipta dalam upaya mendukung kegiatan operasional kehidupan manusia, ya, termasuk kegiatan belajar dan mengajar. Adanya Zoom, Meeting, Google Classroom, kemudian ditambah dengan dukungan-dukungan media-media lain seperti YouTube, kemudian WhatsApp Group, dan sebagainya.
dapat menyalurkan ya proses pembelajaran secara online, secara learning distance ya atau distance learning. E-learning ya merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam mengatasi berbagai persoalan pembelajaran. Pembelajaran dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi melalui jaringan internet. Ada 7 pandangan yang memberikan definisi e-learning ya, diantaranya adalah Bank of America Securities, Elliot Tronson, Elliot Massey, Cisco System, Greg Bassett, ya, Cornelia Wiggin, dan Robert Peterson, serta Aristotle Knowledge System. Nah, definisi-definisi ini ya merupakan hasil olahan analisa yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut, di mana Bank of America Securities mengatakan bahwa e-learning merupakan konvergensi antara belajar dan penggabungan teknologi internet ya, internet working. Kemudian e-learning juga merupakan kekuatan dan jalinan kerja di mana terjadinya teknologi internet ya dalam jalinan kerja satelit ya. Ini lebih konsep pada networking. Untuk Elliot Tronson, kemudian pada Elliot Massey mengatakan bahwa penggunaan jalinan kerja teknologi untuk mendesain, mengirim, memilih, serta mengorganisir pembelajaran sebagai definisi dari e-learning. Cisco System ya mengatakan bahwa e-learning merupakan pembelajaran yang dapat terjadi di internet. Secara garis besar ya pada 7 ini ya terjadi kesamaan ya di mana e-learning merupakan salah satu ya proses belajar mengajar, proses pembelajaran yang melibatkan teknologi internet working. Pada akhirnya, electronic learning atau e-learning yang biasa kita kenal dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajar siswa dengan sumber belajar, database, pakar, guru, perpustakaan yang fisiknya secara terpisah ya atau berjauhan seperti halnya sekarang. Kemudian interaktivitasnya atau komunikasinya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, sinkronus maupun asinkronus ya. Pemanfaatan internet sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di sekolah tidaklah sesederhana dan semudah yang dibayangkan. Banyak hal yang harus dipelajari, banyak hal yang harus dipraktikkan, dan banyak hal yang dilakukan harus dengan sungguh-sungguh sebelum menerapkannya. Sebagai media yang diharapkan akan menjadi bagian dari suatu proses belajar mengajar, ya, internet harus mampu memberikan dukungan ya terselenggaranya komunikasi interaktif antara guru dengan siswa, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Butcher pada tahun 99 mengatakan kondisi yang harus mampu didukung oleh internet ya, terutama berkaitan dengan strategi pembelajaran yang dikembangkan ya, kalau dijabarkan secara sederhana bisa diartikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas. Butcher menjelaskan lebih dalam terkait dengan strategi pembelajaran di mana ya strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi ya. Secara umum keterlaksananya tergantung dari satu atau lebih dari 3 metode dasar ya dari dialog komunikasi. Dialog komunikasi antar guru dengan siswa, dialog komunikasi antar siswa dengan sumber belajar, dan dialog antar siswa. Apabila ketiga aspek tersebut bisa diselenggarakan dengan serasi, ya dengan komposisi yang serasi, maka harapannya proses pembelajaran itu dapat dilakukan, dapat terselenggara dengan optimal. Ya, perancangan suatu pembelajaran, kata Butcher, juga mengutamakan keseimbangan antara ketiga dialog komunikasi, baik dari dialog komunikasi antar guru dan siswa, siswa dengan sumber belajar, dan siswa dengan siswa atau antar siswa. Oke, faktor-faktor pendukung pembelajaran melalui teknologi informasi. Tentu saja yang pertama adalah faktor lingkungan, ya, yang meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Kemudian siswa atau peserta didik, ya, meliputi usia, latar belakang budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajarnya. Kemudian guru dan pendidik yang meliputi latar belakang usia, gaya mengajar, pengalaman, dan personalitinya. Serta faktor teknologi meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi internet, ya, dan berbagai kemampuan yang dibutuhkan kaitannya dengan penerapan internet di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi.
Ya, peran institusi ya yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan ya, terutama kebijakan dan komitmen sangatlah menentukan terselenggaranya pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam sekolah. Peranan institusi lainnya yang tidak kalah penting adalah memberikan kesadaran atau awareness baik terhadap guru maupun siswa dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, terutama lagi pada pemanfaatan potensi internet ya sebagai media ajar atau media pembelajaran. Kemudian dilanjutkan pemberian pengetahuan mengenai prosedur, tata cara pemanfaatan internet melalui berbagai kegiatan pelatihan ya, yang secara terus-menerus dilakukan dan tidak putus ya, sehingga secara tidak langsung proses pembelajarannya dapat akrab dengan teknologi. Dari sisi masyarakat juga pembelajaran ya sangat dibutuhkan terutama pada lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, kemudian lingkungan masyarakat sekitar. Dari lingkungan ini diharapkan dapat munculnya dukungan yang mampu memberikan ya motivasi siswa dalam memanfaatkan internet untuk keperluan pendidikan dan pembelajaran ya terutama. Nah, inisiatif pemanfaatan internet di sekolah justru banyak yang datang dari guru-guru ya, yang memiliki kesadaran lebih awal tentang potensi internet untuk menunjang proses belajar mengajar. Terlebih lagi dengan kondisi saat ini di era pandemik ya, keberhasilan pembelajaran menggunakan internet atau berbasis internet secara signifikan ditentukan oleh karakteristik si guru dalam melibatkan pemanfaatan internet. Yang terakhir adalah dukungan dari teknologi ya, terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan dukungan internet menjadi faktor yang terpenting setelah ketiga faktor terdepan ya terpenuhi. Dengan kondisi tersebut ya, maka faktor teknologi merupakan hal yang harus mutlak diadakan atau disediakan dan juga harus memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan baik dari peralatan, infrastruktur, pengoperasian maupun perawatan. Idealnya, dalam pemanfaatan internet untuk pembelajaran di sekolah, harus tersedia sejumlah komputer yang bisa mengakses internet untuk pembelajaran di sekolah. Cara yang paling efektif dan efisien adalah menghubungkan sejumlah internet dengan membangun jaringan lokal atau local area network. Kalau pada saat ini tentu saja kita tidak bisa ya melakukannya di lab di sekolah tetapi dari rumah ya. Hal ini tentu perlu dukungan teknologi dari masing-masing orang tua. Minimal sekali adalah penggunaan komputer, handphone ya, serta dukungan dari internet. Ya, itu saja dari saya terkait dengan pemaparan teknologi informasi dalam kaitannya inovasi pembelajaran. Jika kalian menemukan hal lain ya yang lebih menarik dari penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran ya, silakan tuliskan di kolom stream ya, di kolom stream di Google Classroom sehingga kita mendapatkan hal baru ya, saling mendapatkan hal baru. Kaitannya dengan inovasi-inovasi pembelajaran pada saat ini sangat-sangat membutuhkan dukungan dari kemajuan infrastruktur teknologi informasi itu sendiri ya. Nah, jika hal itu menjadi sesuatu yang baru buat kita ya, ada hal baru yang perlu kita ketahui, silahkan share ya, maupun bagi baik di Google Classroom, YouTube maupun di WhatsApp grup kita. Oke, untuk kali ini sekian dari saya. Mari kita tutup kelas ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.